Kalau mau terlibat, di mana peran civil society di tengah berjalannya pansus atau hak angket itu? Ya, Di mana peran para pemuda, milenial, ya, dan bapak-bapak ini di mana perannya? ya. Sekarang ini kita ada di zaman di mana satu dengan yang lain tidak terpisah dan satu dengan yang lain bisa menjadi jurnalis, pembuat berita dan lain-lain dengan kesulitan yang hampir dibilang tidak ada, hanya dengan punya masing-masing handphone. Jadi mari kita bedakan antara 3 fase dalam urusan pansus. Pengusulan sampai kemudian disepakati untuk dijalankan, itu fase pertama sekarang ini. Yang kedua, berjalannya pansus dalam waktu yang ditentukan. Katakanlah misalnya disetujui itu usulan 20 hari, 25 Februari sampai 17 Maret. Maka itulah fase yang kedua. Fase yang ketiga itu adalah ketika pansus sudah menghasilkan sesuatu dan kemudian harus didesakkan menjadi keputusan politik dan hukum yang punya kekuatan. Ini 3 fase yang berbeda. Di fase yang sekarang perencanaan menurut saya ya kita gemakan. Ibu-ibu yang punya medsos, bapak-bapak dan teman-teman yang punya medsos dan lain-lain sudah mulai bicara itu. Jangan lupa, di dalam monitoring media sosial yang disebut sebagai percakapan, intensitasnya, besarannya, berapa banyak yang terlibat itu amat sangat penting. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain, itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Pansus pilpres, jangan pemilu. Karena kalau pemilu nanti teman-teman legislatif akan terusik. Jadi kalau pansusnya pansus pemilu, legislatif kan ikut diobrak-abrik. Nah, biarkanlah teman-teman legislatif mengurus, mengamankan, dan menjaga hak mereka. Sambil proses perhitungan berjalan, kita urus pilpres ini. Sehingga namanya Pansus Pilpres 2024, bukan Pansus Pemilu 2024. Nah, itu digemakan. Terus kemudian, jadikanlah itu percakapan kita sehari-hari. Sehingga ketika orang meneliti, atau orang menelisik misalnya Twitter, itu jadi trending topiknya, jadi trending di mana-mana dan seterusnya, itu sumbangannya besar itu. Ketika pansus itu berjalan, kita tidak jadi penonton. Sekalipun dalam bayangan saya, ketika pansus mengatakan ini terbuka untuk umum, boleh dipublikasi, itu 20 hari siaran langsung tuh. Bayangkan, 20 hari siaran langsung isinya kebok-bokan pemilu diangkat satu persatu. Menurut saya, gemakan semua yang ada di pansus itu, untuk menjadi bagian dari perlawanan. Kita bertambah peluru banyak sekali. Banyak sekali yang tidak kita tahu, kita akan tahu. Jangan diam nonton, oh gitu, nggak cukup. Posting di Instagram, rekam videonya ketika seorang pembicara yang keren ngomong, sebar di TikTok dan lain-lain. Semua orang lakukan itu. Itu akan jadi revolusi media sosial di Indonesia. Dan kalau yang melakukan banyak, itu luar biasa. Dirty Voters, dalam waktu 8 hari, 7 hari sudah 20 juta yang nonton. Bayangkan kalau pansus itu disiarkan langsung oleh 5 saja stasiun TV. Secara langsung setiap hari. Berapa puluh juta setiap kali tayangannya ditonton orang. Orang bisa sambil masak, sambil nonton pansus. Orang sambil ronda, nonton pansus. Ya kecuali ketika ada Liga Champion mungkin, ketika ada ini. Nah ini urusan-urusan yang kadang-kadang nggak bisa diganggu. Itu udah tabiatnya penggemar sepak bola itu. Dan tapi bayangkan, semua orang kemudian terserap energinya untuk menjadi penyelamat Indonesia ketika pansus itu mengharu biru kita. Aktifkan diri. Dan ketika sudah selesai, maka kita bisa bikin petisi yang lebih formal. Kita galang petisi di mana-mana. Petisi yang ditandatangani oleh semua orang yang sekarang dengan gampang diedarkan kan lewat teknologi untuk membuat tuntutan yang spesifik. Nanti kita tuntut. Dengan hasil pansus seperti ini, kami warga negara Indonesia menuntut 1, 2, 3. Tanda tangan semua orang secara digital. Dahsyat itu. Ini yang dibicarakan Kang Ep, ini yang